Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin pada hari yang penuh dengan kemuliaan, dengan bisa bunda kasih besar di majlis yang Allah muliakan ini, majlis zikir, majlis ilmu. Tentu artinya majlis ini memang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Kita masih dapat untuk berkumpul bersama-sama untuk menunaikan satu kewajiban bagi kita semua, wabil khusus tidak hanya adik-adik mahasiswa tapi juga kepada saya, yaitu kewajiban bagi kita untuk senantiasa menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, nampak sehat semua, segar-segar semua, semangat semua, tak ada yang kurang sesuatu apapun juga. Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan dengan ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Direktur Pesantren Darul Mukhlisheen Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh para wakil. Tadi ada Pak Wadir Dua, Pak Dr. Ilyas, bunda dua ada aja, Pak Dr. Yunus, para asatidzah, pengajar, pendidik di pesantren mahasiswa Darul Mukhlisheen. Saya kalau mendengar nama Darul Mukhlisheen ini memang orang-orang betul-betul ikhlas, ya, orang-orang ikhlas, mau tak mau, suka tak suka, ikhlas tak ikhlas. Nah, konsekuensi kuliah di UMI harus masuk pesantren. Inilah yang tak ada ini di kampus saya. Nah, inilah sebenarnya datang kami ini Pak Dr. Yunus, ya, Pak Dr. Ilyas. Nah, inilah yang akan kami coba ambil pelajaran sebenarnya. Jadi adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kami masuk UMI ini ada sesuatu warna yang berbeda. Ya, ada warna yang berbeda. Warna yang berbeda inilah sebenarnya yang menjadikan UMI ini memang satu perguruan tinggi yang berbeda dengan yang lainnya. Tidak hanya skalanya lokal, tapi juga nasional, bahkan internasional. Nah, oleh karena itu adik-adik mahasiswa perlu kami ingatkan, dan mungkin nantinya dipesan kepada kami semua dan kepada adik-adik semua, maka menuntut ilmu ini sangat penting bagi kita semua. Tidak hanya artinya secara formalitas, tapi ini sebenarnya mempunyai tujuan, ya, tujuan dan manfaat yang sangat besar bagi adik-adik semua. Ini ada unsur kemaslahatan, maka kemaslahatannya itu tidak hanya mungkin hari ini belum terasa, tetapi yakin dan percaya ini akan bermanfaat mungkin 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang. Dan itu juga sebenarnya cita-cita yang ditanamkan oleh pendiri UMI. Mungkin ketika itu belum terasa, tapi ternyata sudah 70 tahun umur UMI. Saya ingat lahir UMI ini tahun 1954. Jadi kalau tahun ini genap 70 tahun. Nah, kami dari Universitas Islam Riau, UIR itu ibaratnya masih adiknya UMI. UIR itu, Universitas Islam Riau itu lahir pada 4 September 1962. Genap tahun ini di bulan September nanti itu 62 tahun. Artinya ada jarak 8 tahun dengan kakaknya, ya, yaitu UMI ini. Jadi artinya adik itu memang harus belajar banyak kepada kakak. Jadi filosofi kami datang ini dalam rangka belajar. Para asatidz dan
asatidzah rahimakumullah yang kami muliakan, mohon maaf ini. Jadi menyita waktu sedikit, memang tak banyak, sedikit jadilah, ya kan? Paling tidak adalah kata-kata atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Kalau menurut informasi yang kami dapatkan tadi, ini agendanya adik-adik semua ini dalam rangka kegiatan pencerahan qalb. Nah, ini bagus sekali. Kita belajar Islam ini tidak aspek zahir saja, tapi juga aspek batinnya juga. Jadi salah kalau kita menganggap Islam itu hanya mengatur urusan-urusan yang bersifat zahiriyah. Tapi unsur batin jangan dilupakan. Jadi ketika saya dahulu masih teringat ini materi-materi yang waktu-waktu dulu itu, waktu-waktu sekolah dahulu itu. Jadi Ustaz saya pernah menyampaikan, kiai saya, bahwa manusia ini kan terdiri dari dua unsur. Ada unsur zahir, ada unsur batin. Selama ini manusia itu disibukkan dengan urusan-urusan yang bersifat lahiriah, urusan-urusan yang bersifat duniawi. Tapi ketika diajak untuk urusan ukhrawi, lupa, lalai. Ketika cerita urusan ukhrawi, lebih banyak yang menolak. Kalau cerita duniawi nomor satu. Apalagi perkara hal-hal yang memang membawa manusia itu kepada kehidupan yang bersifat hedonistik, yang bersifat materialistis, yang sifat duniawi. Nah, kita ini jangan dilupakan kepada urusan-urusan yang duniawi. Jangan dilupakan dengan urusan-urusan yang ukhrawi. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang duniawi. Maka saya sangat sepakat bahwa kita ini mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama. Universitas Muslim Indonesia, Universitas Islam Riau, demikian halnya mempunyai cita-cita yang sama. Bagaimana menjadikan lulusannya itu tidak hanya berkompeten di bidang ilmu-ilmu duniawi, tapi juga mempunyai kompetensi di bidang keilmuan yang bersifat ukhrawi. Maka kalau ada unsur zahir, ada unsur batin. Teringatlah kita, teringatlah saya pada firman Allah dalam Quran surah Asy-Syams. Kalau tak salah saya ayat ke-7. Nanti kalau dikoreksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.